Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Aduh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah. Selanjutnya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Baiklah ketua kelasnya langsung saja untuk memimpin doanya. Baiklah, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu hari ini mengabsen dulu ya. Karena saya lihat suasana kelas kurang ramai. Iya, Bu, corona jadi sepi. Bodoh, anak-anakku takut pergi keluar sekolah. Bu. Absen dulu. Yang pertama Nur Hikmah, Hadir, Bu. Namira, Hadir, Bu. Yun Syahana mana? Sakit Ki, Bu. Oh, sakit apa ya? Nggak tahu, Bu. Nggak ada surat izinnya. Kalau Kasturi mana? Nggak ada, Bu. Kemana? Izin. Izin kemana? Toilet. Oh, izin ke toilet. Oh, baru datang di toilet. Iya. Adinda. Nggak ada, Bu. Baiklah. Untuk selanjutnya Ibu mau bertanya nih. Iya, Bu. Minggu kemarin kita kan telah mempelajari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apakah kalian semua masih ingat? Ingat, Bu. Ayo coba jelaskan kepada Ibu. Reaksi endoterm sama eksoterm itu apa? Jadi exo itu, Bu, mengeluarkan panas, terus endo itu menyerap panas. Wah, ternyata Nur Hikmah sangat pintar ya. Minggu kemarin kayaknya kamu mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi nih sebelum kita masuk ke pembelajaran yang sebenarnya. Apakah kalian pernah menyentuh air panas? Pernah. Rasanya kayak gimana? Panas, Bu. Apanya yang terasa panas? Hawanya panas, pancinya juga panas. Oh iya. Kalau begitu, apakah kalian pernah memegang es batu? Pernah. Rasanya seperti gimana? Dingin. Dingin-dingin gitu ya di Iya, permukaan Bu. tangan. Nah, sebenarnya hal ini merupakan perpindahan panas. Panas yang terjadi itu pada tekanan tetap yang ada di suhu rata-rata ini merupakan suatu entalpi. Maka dari itu kita harus mempelajari entalpi dan jenis-jenis reaksi entalpi. Baiklah, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, baiklah kita langsung saja ke pembelajaran pertama, yaitu termokimia. Kompetensi dasar yang Ibu akan berikan yaitu menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Seperti yang telah kalian ketahui, termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalori reaksi, yaitu pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia yang menyerupai sistem dan lingkungan. Sistem 3. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin, sistem dan lingkungan kalian tahu sendiri kan. Selanjutnya kita langsung saja ke energi. Energi itu ada suatu hukum energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya dapat diubah dalam bentuk energi lain. Nah, maka dari itu semua energi kimia bakal berubah seperti itu. Nah, contohnya salah satu ini entalpi. Entalpi itu sendiri merupakan energi dalam bentuk kalor yang tersimpan dalam suatu sistem yang disimbolkan dengan H. Terus perubahan entalpi itu suatu sistem yang dapat diukur jika sistem mengalami perubahan. Perubahan entalpi itu dinyatakan dengan delta H. Delta H itu sendiri merupakan H akhir dikurang dengan H awal. Perubahan entalpi standar delta H. Perubahan entalpi standar reaksi yang diukur pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm disepakati sebagai perubahan entalpi standar yang dinyatakan sebagai simbol delta H. Satuan yang digunakan untuk menyatakan perubahan entalpi adalah kilojoule. Perubahan entalpi dalam molar adalah kilojoule per mol.
Penentuan perubahan entalpi delta H ada 4 cara, yaitu pertama pengukuran kalorimeter, pengukuran hukum Hess, pengukuran entalpi pembentukan, dan pengukuran energi ikatan. Yang pertama itu kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dibebaskan suatu sistem yang dinyatakan dengan Q. Q sama dengan MC delta T. Q di sini merupakan kalori yang dibebaskan atau yang diserap. N di sini merupakan massa air dalam satuan gram. C di sini merupakan kapasitas kalor air dalam satuan joule per gram. Dan delta T di sini merupakan perubahan suhu yang memiliki satuan derajat Celcius. Selanjutnya, hukum Hess. Pada tahun 1840, Henry Hess dari Jerman menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir dari suatu sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Adapun reaksinya telah terlihat dalam PPT ini. Selanjutnya merupakan entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan merupakan kalor suatu reaksi yang dapat juga ditentukan dari data pembentukan zat bereaksi dan produknya. Dapat dinyatakan sebagai delta H reaksi sama dengan delta H reaksi sama dengan H produk dan H reaktan. Selanjutnya dan yang terakhir mungkin ini energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas. Dalam keadaan gas, harga energi ikatan pun selalu positif. Nah, itu dia tadi penjelasan Ibu. Selanjutnya Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Siapa yang tahu apa itu entalpi, apa itu hukum Hess, dan energi ikatan? Ayo angkat tangannya. Namira, Bu. Iya, Pak, yang saya mau, Bu. Kalau entalpi itu, Bu, kalori yang terlibat di dalam suatu reaksi kimianya itu dalam keadaan tetap, Bu. Terus kalau hukum Hess itu perubahan entalpi yang terjadi itu hanya bergantung pada awal reaksi sama akhir reaksi, tidak tergantung pada prosesnya, Bu. Terus kalau energi ikatan itu, Bu, banyaknya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu mol molekul dalam keadaan gas dengan suhu dan tekanan yang tetap. Begitu, Bu. Cecek, Mak. Yep. 3. Wah, ternyata murid-murid di kelas ini cukup jeli gitu ya dalam mendapatkan ilmu yang Ibu berikan. Jawaban dari Namira sangat betul sekali. Maka dari itu Ibu mau memberikan langsung LKPD-nya. Kalian berdiskusi ya sama teman sebangkunya. Iya, Bu. Baiklah, ini LKPD-nya. 3. Ini ya LKPD-nya anak-anak. Ya, Bu. Silahkan. Ibu, itu yang nomor 1, Bu. Cecem itu 96 kJ per mol. Kan dikerjakan. Ya, enggak. Nah, iya itu jawabannya benar sekali. Yang nomor 1 itu kan. Iya, Bu, makasih, Bu. Betul. Nah, baiklah, karena mungkin kita udah di ujung pertemuan, Ibu mau kalian satu orang nih untuk menjelaskan apa hasil dari diskusi kalian. Saya, Bu. Jadi, entalpi itu kalori yang terlibat dalam suatu reaksi kimia yang dilakukan pada kondisi tetap. Terus, ada pun jenis-jenisnya itu, Bu. Jenis-jenis perubahan entalpi itu ada 1. Perubahan entalpi pembentukan standar. 2. Perubahan entalpi penguraian standar. 3. Perubahan entalpi pembakaran standar. 4. Perubahan entalpi netralisasi standar. Perubahan entalpi penguapan standar. 5. 6 ini tuh, Bu, 6. Perubahan entalpi perubahan standar. 7. Perubahan entalpi sublimasi standar.
8. Perubahan entalpi pelarutan standar. Terus ada lagi toh itu Bu, penentuan perubahan entalpi reaksi ada 3. Satu itu menggunakan hukum S, menggunakan data energi ikatan, menggunakan kalorimeter. Wah, ternyata kalian cukup pandai untuk mengungkapkan apa pendapat Anda ya. Kalau begitu cukup sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan Ibu masuk lagi dan Ibu akan memberikan tugas portofolio. Dikerjakan ya. Sebelum masuk minggu depan Ibu akan memeriksanya terlebih dahulu. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hop. Hop. Cut. Ayo ganti. Ayo ganti.